Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah dengan tenang, cara mengatasi masalah tanpa stres. Kita semuanya pasti memiliki banyak masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah karir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu dengan baik agar kita tidak terpuruk, agar kita tidak tambah stres, agar kita tidak kehilangan semangat dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita harus menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan ikhlas. Karena pertama kali yang harus kita lakukan adalah dengan menerima. Kalau kita tidak menerima, maka kita akan semakin tambah stres, kita semakin akan gelisah, kita semakin tidak semangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu yang pertama adalah menerimanya. Yang kedua adalah kita harus pasrahkan, kita harus serahkan semua urusan ini kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim. Karena Allah lah yang mengatur semua kehidupan ini. Allah lah yang Maha Bijaksana, Allah lah yang Maha Kuasa, Allah lah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masalah kepada kita sedangkan Allah sendiri tidak membantu kita. Allah sendiri tidak menyelesaikan masalah itu. Karena itu yang kedua, kita serahkan, sehingga dengan demikian kita akan merasa plong, kita akan merasa lega, kita akan merasa legowo dalam hati, dan insya Allah dengan begitu kita akan muncul semangat. Yang ketiga adalah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan limpahan rahmat kepada kita. Banyak sekali dimensi kehidupan yang Allah telah limpahkan rahmatnya kepada kita. Masalah itu kecil bila dibandingkan dengan rahmat Allah yang maha luas. Kita mungkin sakit kaki atau sakit perut atau sakit lambung, kita sudah mengeluh, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan kepada kita secara cuma-cuma sejak kita lahir sampai kita besar seperti sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitas hidup kepada kita yang begitu mewah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita berupa taufik, hidayah, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi dimensi kehidupan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dengan demikian maka masalah itu menjadi kecil bagi kita dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat adalah kita harus yakin bahwa kita dengan potensi yang Allah berikan kepada kita itu bisa menyelesaikan masalah. Kita harus yakin bahwa kita bisa keluar dari masalah ini. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi ingat, itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu patut kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa izinnya maka mustahil kita bisa keluar dari masalah ini. Yang kelima adalah kita harus senantiasa berikhtiar, kita harus senantiasa berusaha menyelesaikan masalah ini dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Karena tanpa ikhtiar pun maka kita sulit untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena itu tempuh jalur-jalur ikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa keluar dari masalah ini dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa menguatkan 5 hal ini, kita melakukan afirmasi terhadap diri kita. Afirmasi positif yang harus kita lakukan sehingga itu semuanya akan menjadi sugesti bagi diri kita dan kita akan menjadi pribadi yang kuat. Salah satu contoh afirmasi positif yang mungkin bisa kita lakukan bersama adalah dengan melakukan refleksi, dengan melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Contohnya, mungkin kita bisa lebih rileks, lebih tenang, kemudian kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan refleksi ini dengan mengucapkan, ya Allah, meskipun aku banyak menghadapi masalah, meskipun aku banyak menghadapi tantangan yang berat, aku ikhlas menerimanya. Aku ikhlas menerimanya dengan sabar, dengan lapang dada. Aku ikhlas menerimanya, ya Allah. Dan aku serahkan segala urusan ini kepadamu, ya Allah. Aku serahkan segala urusan ini padamu, ya Allah, karena Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau yang Maha Adil. Aku serahkan semuanya ini padamu, ya Allah. Dan aku tetap bersyukur kepadamu. Aku menghargai diriku, aku bersyukur kepadamu atas semua nikmat dan limpahan karunia yang Kau berikan padaku. Nikmat hidayah, taufik, nikmat beribadah kepadamu, dapat bersujud kepadamu, nikmat rahmat, curahan rahmat, nikmat fasilitas hidup, keluarga yang bahagia, teman-teman yang baik, pimpinan yang baik, dan masih banyak lagi nikmat yang Kau berikan pada kami. Aku bersyukur kepadamu, ya Allah, dan aku yakin aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan izin-Mu, ya Allah. Dengan izin-Mu aku bisa menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Karena itu, ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku ketabahan, berikan aku kesabaran, berikan aku jalan keluar, berikan aku kemudahan dalam menyelesaikan masalah-masalahku ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Insyaallah dengan afirmasi yang kita lakukan seperti tadi, mungkin kita bisa dapat lakukan setiap habis sholat kita, dan juga dalam doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.